tahu saya adalah laki-laki. Tapi secara kejiwaan saya mempunyai jiwa perempuan. Saya suka menjahit, saya suka memasak, saya suka main boneka. Saya juga tidak tahu kenapa saya sukanya. Apa yang dilakukan perempuan itu saya lakukan. Saya nggak ngerti dulu. Saya pikir Tuhan kayaknya salah menciptakan saya. Tapi ternyata Tuhan nggak pernah salah. Di Kejadian 1 Di Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Allah itu tidak pernah salah menciptakan kita. Yang namanya LGBT sekarang itu banyak sekali. Saya sedih kalau melihat kehidupan mereka. Itu adalah kerinduan saya untuk biar Tuhan jamah mereka satu persatu. Biar mereka mengenal Tuhan secara benar. Bukan Tuhan-Tuhan yang lain, tapi yang bisa menyelamatkan hidup mereka dan memulihkan hidup mereka hanya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan yang lain. Itu saya alami sendiri. Saya sampai lintas agama, dari agama apa pindah lagi. Karena apa? Saya mencari kedamaian dan sukacita. Saya pernah masuk Islam selama 12 tahun. Di sini saya tidak menjalankan agama Islam. Tapi ini adalah kesaksian hidup saya. Jadi masa kecil saya itu saya tidak pernah berbahagia. Yang kedengaran papa saya tuh punya usaha. Jadi kadang mereka mikir yang penting anak-anak itu sekolah, dikasih makan, udah selesai. Tapi ternyata bukan itu. Di sini saya mau bersaksi buat ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya anak harus diperhatiin mulai dari kecil. Mulai dari kecil itu harus diperhatiin. Karena anak itu butuh apa? Butuh kasih sayang. Saya tidak mendapatkan itu. Butuh hubungan. Hubungan antara anak dan orang tua itu harus ada. Jadi orang tua itu bukan cuma biaya hidup anaknya, pengen ini dibeliin. Enggak. Karena setiap anak itu berbeda. Saya perlu kasih, tapi saya tidak mendapatkan kasih. Kebenaran saya lulus sekolah Kristen, tapi saya tahu Tuhan, tapi saya tidak mengenal Tuhan. Banyak orang yang tahu Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan secara benar. Kalau mereka tidak mengenal Tuhan secara benar, hidupnya tidak akan dipulihkan Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa memulihkan hidup mereka. Saya sekolah sampai kelas S4, bukan S4 beneran, tapi sekolah dasar kelas 4 SD. Saya tidak mau sekolah lagi. Karena apa? Saya malu. Karena kalau saya sekolah sering diolok-olok. Saya kalau jalan udah kayak perempuan. Jadi dari usia saya 9 tahun itu, saya sudah punya kepahitan, sudah punya luka. Bayangin anak umur 8, 9 tahun, 10 tahun itu udah punya kepahitan. Itu yang saya alami. Selepas saya tidak mau sekolah lagi, akhirnya saya belajar sekolah kecantikan. Di situ orang tua saya melihat saya makin hari makin kesal melihat saya, karena saya bisa make up sendiri. Akhirnya saya buka salon di rumah saya. Rumah saya dulu itu adalah di Surabaya, di Jalan Pandigiling, yang sekarang sudah menjadi Hotel Santika. Itu adalah rumah orang tua saya. Suaranya kali. Sekarang banyak perempuan cantik tapi nggak tahu dia palsu apa enggak. Karena yang palsu itu lebih dari perempuan. Tapi gimana pun secantik apapun, tetap aja jiwanya adalah jiwa laki-laki. Itu nggak bisa dipungkiri. Luarnya bisa berubah, tapi organnya tidak akan bisa berubah. Karena ciptaan Tuhan juga setiap
Hidup saya tuh begitu, seperti apa ya kalau saya bilang ya, kalau saya bilang dulu itu seperti burung, nggak tahu tujuan hidup saya itu kemana. Menurutin keinginan hati saya. Saya pengen begini saya lakukan, saya pengen begini saya lakukan. Apa saya pikir orang bisa melakukan, kenapa saya nggak bisa? Saya emang punya kekurangan, tapi saya juga punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Tapi ternyata semuanya itu salah. Dalam hidup itu saya selalu cari pembenaran. Bukan kebenaran yang saya cari. Yang namanya kebenaran itu hanya ada di firman Tuhan. Yang ada hanya di Injil itu adalah kebenaran. Beda lagi kalau orang beragamanya beda. Tapi namanya anak Tuhan, kita harus percaya yang namanya Injil. Injil itu adalah perintah yang gak bisa diganggu-gugat. Cuma kadang kita sukanya mau protes, tidak mau diprotes. Saya dulu selalu protes sama Tuhan. Tuhan kayaknya salah nyiptain saya. Harusnya saya tuh menjadi perempuan bukan laki-laki. Tapi ini adalah perjalanan hidup saya. Saya bersyukur dan berterima kasih 2018 Tuhan itu pulihkan hidup saya. Tapi segala sesuatunya melalui proses yang panjang. 7 tahun Tuhan itu proses hidup saya. Yang tadinya saya pakai sepatu perempuan, tas perempuan, sepatu saya, identitas saya semuanya udah perempuan. Saya mau berbalik lagi dengan cerita saya. Selagi saya buka salon, saya bisa cari uang sendiri tanpa minta uang dari orang tua saya. Tapi yang saya beli itu semuanya baju perempuan, tas perempuan, sepatu perempuan. Waktu papa saya melihat saya mengumpulkan baju-baju perempuan, wah dia marah sekali. Saya dipukulin. Saya yang namanya dipukulin udah nggak kehitung berapa kali. Sampai saya bilang sama papa saya meskipun dipukulin sampai mati, saya tidak akan bisa berubah. Yang bisa berubah itu mungkin jiwa saya yang diganti atau otak saya yang diganti. Karena dulu saya tidak mengenal Tuhan, tahu Tuhan. Papa saya berusaha biar anaknya itu kembali menjadi laki-laki. Papa saya beragama Buddha, jadi kepercayaannya dia sama kelenteng. Saya dibawa ke dokter, disuntik hormon laki-laki. Jadi kalau setiap kali saya minum obat harus di depan papa saya. Obatnya takut saya buang. Saya dibawa ke kelenteng, saya dipukuli dengan bunga sedep malam. Tahu bunga sedep malam kan? Yang panjang-panjang itu ada 10, dipukulin ke punggung saya. Katanya saya itu kemasukan setan. Pulang dari situ rambut saya dicukur habis, digundul. Bukan di salon, tapi di bawah pohon. Sampai saya nggak keluar rumah sekitar 3-4 bulan. Saya nggak keluar rumah. Dengan bertambahnya usia saya, sejak usia 14-15 itu proses hidup saya menjadi perempuan. Usia 16 tahun saya mulai berpacaran dengan laki-laki. Tadinya laki itu tidak tahu kalau saya adalah laki-laki. Itu pertama kali saya jatuh cinta. Tapi yang namanya sepanjang-panjangnya jalan, lebih panjang mulutnya orang. Benar? Tapi saya percaya di tempat ini nggak ada yang mulutnya panjang ya. Boleh mulutnya panjang, tapi memberitakan kebenaran, memberitakan firman Tuhan harus panjang. Tiap hari Sabtu di sini ada ibadah, ajak teman-temannya ke tempat ini. Kita bawa satu jiwa. Pacar saya tahu saya adalah laki-laki, dia udah tidak pernah datang ke rumah saya lagi. Wah, di situ saya putus asa. Saya ngambil jalan pintas. Jalan pintas kalau kita lewat jalan apa? Jalan tol kan? Saya lewat jalan tol yang langsung ke neraka. Saya bunuh diri. Zaman dulu masih belum ada bedol. Jadi yang saya minum itu bedak Doris. Yang punya anjing pasti tahu bedak Doris. Bedak Doris itu saya aduk sama air, saya minum. Akhirnya saya nggak sadar diri. 3-4 hari saya di rumah sakit. Keluar dari rumah sakit saya nggak kapok-kapok. Bagi saya laki-laki itu tumbuh. Saya bukan mencari seks.
Tapi yang saya cari itu, ada nggak laki-laki yang bisa menerima saya? Kenyataannya tidak ada laki-laki yang bisa menerima keadaan diri saya. Dan saya tidak pernah yang namanya saya hidup di jalanan, hidup liar, saya itu nggak pernah. Di usia 18 tahun saya mulai operasi payudara, usia 18 tahun. Dan di usia 19 tahun, papa saya meninggal, saya pikir udah tidak ada penghalang lagi untuk saya maju terus menjadi perempuan. Nggak mungkin, sekarang saya punya payudara, tapi kalau saya lihat ke bawah, wah, masih ada burung, nggak bisa. Kan saya pengen menjadi perempuan, bukan lagi. Dan di usia 21 tahun, akhirnya saya memutuskan saya operasi menjadi perempuan. Akte lahir saya semuanya udah berubah menjadi perempuan. Itu adalah cita-cita saya, itu adalah harapan saya. Dan di usia 24 tahun saya nikah dengan satu laki-laki. Tadinya dia udah pernah nikah, udah punya anak. Waktu berkenalan dengan saya selama 3 bulan, akhirnya saya ngomong tentang identitas diri saya. Saya dulu adalah laki-laki. Tapi yang dia lihat sekarang kan perempuan. Bagi dia nggak masalah. Masalahnya saya tidak bisa memberikan anak, itu aja. Setelah berjalan 10 bulan saya nikah. Dan saya nikah juga di catatan sipil. Jadi saya tidak mau nikah asal nikah. Dan saya juga pakai baju pengantin. Waktu itu juga ada pendeta yang memberkati saya di rumah saya. Teman-teman saya rata-rata perempuan, mereka adalah modal semuanya. Mereka pada bisik-bisik, gila ya, kita aja yang perempuan beneran, kita pacar belum. Dia yang palsu udah kami duluan, kita ditinggal nih, katanya gitu. Itu adalah kebanggaan diri saya. Saya pikir, gua gini-gini, gua bisa loh dapetin laki yang cakep. Daripada yang asli, punya pacar belum. Saya nikah usia 24 tahun, tapi pernikahan saya nggak lama, cuma 2 tahun. Itu bukan suami saya yang ninggalin saya, tapi saya yang selingkuh sama laki-laki lain yang lebih kaya, yang lebih cakep. Suami saya sampai bilang ini, kamu itu nggak ngaca ya, gua itu udah mau ngawinin lu. Saya bilang, saya udah nggak cinta lagi sama kamu, gimana? Karena apa saya bisa bicara gitu? Karena saya tidak takut yang namanya firman Tuhan. Karena saya tidak tahu kebenaran. Jadi mau-maunya saya aja, apapun saya lakukan. Dan saya pacaran lagi selama 2 tahun. Akhirnya dia pun juga ninggalin saya. Saya ngambil jalan pintas lagi. Saya malu sama teman-teman saya. Saya udah kawin, udah cerai. Ternyata yang ini juga ninggalin saya. Akhirnya saya ngambil jalan pintas lagi. Saya minum Baygon. Ternyata kalau Tuhan bilang belum waktunya kamu mati, tidak akan mati. Ternyata Tuhan itu masih memberi saya kesempatan. Tapi kesempatan itu kapan kita mau ambil? Kita nggak pernah tahu. Contoh kayak Vanessa, ya kan, lagi liburan, ya kan, mau ke Surabaya, tiba-tiba kecelakaan. Kita nggak pernah tahu hari ini kita masih hidup nggak, ntar malam. Kita harus tahu Tuhan datang ke dunia itu tujuannya apa? Tujuannya menyelamatkan hidup kita. Dia menghapus dosa-dosa kita. Tapi ada satu hal yang harus kita lakukan. Kita harus lakukan bagian kita dulu. Kalau kita tidak melakukan bagian kita, gimana Tuhan akan melakukan bagiannya? Kita harus kerjasama sama Tuhan. Nggak ada yang langsung jadi. Kayak makan cabai langsung pedas, nggak ada. Itu yang namanya proses itu ada. Yang namanya proses itu nggak enak. Yang namanya dibentuk itu nggak enak. Yang namanya pikul salib itu nggak enak. Tapi itulah kita harus mengalami. Karena apa? Kita punya kerinduan. Biar Tuhan pulihkan hidup saya. Saya setiap kali berdoa saya bilang, Tuhan pulihkan hidup saya, Tuhan. Lepaskan saya yang terikat. Bebaskan saya yang terbelenggu, Tuhan. Karena saya percaya Tuhan itu punya kuasa. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan hidup saya dari cengkeraman iblis. Karena iblis itu tidak berkuasa. Dari
Dari Surabaya saya pindah ke Bandung, dari Bandung saya pindah ke Amerika. Saya tinggal di Amerika selama 2 tahun sama pacar saya. Akhirnya saya balik lagi ke Jakarta dan saya menemukan teman-teman yang baru. Teman-teman saya rata-rata mereka beragama Islam. Karena saya tidak mengenal kebenaran, akhirnya masuklah saya. Tahun 1995-96 saya berangkat umroh. Terakhir 2004. 2001 sampai 2005 saya udah pakai hijab. Yang namanya sholat 5 waktu itu saya lakukan, nggak pernah telat. Saya sambil belajar ngaji itu manggil 2 guru karena saya pengen tahu isinya itu apa. Ternyata banyak perjanjian lama. Makanya kadang orang Muslim tidak percaya Tuhan Yesus Kristus. Tapi di Islam kan ada Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan dosa saya masih makin dalam lagi. Bagi saya itu rutinitas. Jadi nggak ada jamahan Tuhan itu tidak ada dalam diri saya. Tidak ada yang namanya sukacita. Saya tidak tahu Tuhannya itu Tuhan yang mana. Yang penting saya melakukan ibadah. Kan katanya amal dan ibadah yang menyelamatkan hidup kita. Tapi beda kalau kita ada hubungan dengan Tuhan. Saya baru mengerti setelah saya bertobat. Jadi Injil, firman itu kayak huruf dari A sampai Z. Itu ceritanya itu berlanjut dari A sampai Z. Tapi kalau di tempat-tempat lain nggak tahu, saya nggak ngerti. Saya tidak mendapatkan damai sejahtera. Saya masuk dosa makin dalam lagi. Kesatu. Kalau sekarang, kalau yang di restoran kan banyak ya, yang namanya makanan paket ya, pakai ayam, pakai telur, pakai daging. Dosa saya tuh udah sepaket itu semuanya udah saya ambil. Saya dari laki-laki menjadi perempuan, saya bunuh diri 2 kali, saya kawin siri 2 kali. Kalau di Islam, kalau kawin kan gampang, panggil aja siapa dulu, ya kan? Nikah siri, itu gampang banget. Saya nikah siri daripada berbuat dosa, ya udah kita nikah siri aja. Nikah secara Kristen, saya masuk dalam dunia prostitusi kelas atas. Dan mereka tidak tahu saya. Narkoba, saya percaya yang namanya okultisme, yang namanya ramalan, saya itu percaya. Yang namanya dukun, kalau orang bilang di situ tuh ada dukun yang pintar, tapi yang datang orang bodoh semua. Suruh makan bunga apapun udah saya makan, cuma bunga deposito aja yang nggak saya makan. Itulah kebodohan saya. Karena apa? Saya berada di tempat yang gelap. Dan di tahun 2010 saya sempat pacaran dengan satu laki-laki. Itu yang membuat saya akhirnya berbalik mencari Tuhan. Di situ saya kecewa. Saya menemukan satu firman Tuhan di Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya bukan mencari kerajaan. Kalau saya bilang kerajaan itu mujizat, berkat, kesembuhan. Tapi saya mencari kebenaran. Saya mencari, karena apa? Saya haus, saya rindu. Jadi ada seminar dimanapun saya selalu datang. Waktu itu yang sering datang itu Susan Cathy zaman dulu itu. Setiap yang namanya altar call, saya itu selalu maju ke depan. Karena apa? Saya pengen dipulihkan Tuhan. Ke Bandung ada ibadah persekutuan doa selama 2 tahun. Itu tiap hari Rebu saya pagi berangkat, malam pulang. Itu karena apa? Saya rindu. Rindu apa? Biar Tuhan itu pulihkan saya. Karena dosa saya tuh udah setumpuk. Di dalam perjalanan saya tuh udah banyak dosa-dosa saya. Kadang saya mikir saya tuh udah gak layak di hadapan Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan itu Maha Pengasih.
Saya sekolah lagi di tempatnya Buffet di Jalan Tanah Abang. Selama 1 tahun saya sekolah tentang gereja itu apa, Tuhan Yesus itu apa, gambar diri yang rusak itu apa, padang gurun itu apa, karunia itu apa, perjumpaan dengan Tuhan itu apa. Di saat saya setelah selesai sekolah selama setahun, saya didoain sama pendeta Buffet. Di situ saya bisa ketawa. Coba bayangin, selama usia saya 57 tahun saya itu nggak bisa ketawa bebas. Ada sesuatu yang mengikat saya. Tapi hari itu saya bisa ketawa lepas. Wah, saya makin rajin. Saya makin mengejar mencari Tuhan. Saya ikut sekolah School of Healing di Sentul selama 3 hari. Wah, di situ Tuhan ingatkan saya tentang masa lalu saya yang tidak pernah saya pikirkan. Saya udah tidak mau mengingat masa lalu saya yang dulu-dulu lagi. Itu masa lalu itu menyakitkan. Kalau bisa, kalau orang bilang mendingan lupa ingatan. Tapi Tuhan ingatkan, ternyata usia saya 9, 10, 11 tahun saya pernah disodomi. Itu luka itu begitu dalam diri saya. Makanya iblis itu mainnya itu di jiwa kita. Jiwa kita dibikin rusak oleh iblis. Caranya gimana kita biar jiwa kita dipulihkan Tuhan? Satu, harus mencari Tuhan dulu. Kalau tidak mencari Tuhan itu nggak akan bisa. - 2016 saya udah jadi jemaatnya Pak Gilbert, dan di tahun 2016 saya ikut Glow Chamber Prayer di tempatnya Pak Gilbert selama 3 bulan. Akhirnya saya bisa melayani sebagai pendoa syafaat sampai saya dapat ayat emas. Kalau di tempatnya Pak Gilbert, awal bulan, awal minggu, awal tahun, kita pasti dapat ayat emas. Dan saya percaya kalau ayat emas itu adalah pesan Tuhan. Di tahun 2017 saya dapat ayat emasnya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat ini selama setahun itu mengingatkan saya. Meskipun selama 7 tahun saya sudah tidak melakukan dosa lagi. Dari 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bejana saya itu sudah bersih. Firman itu sudah masuk ke dalam diri saya. Karena apa? Di saat bejana kita bersih, firman itu akan menjadi benih. Dan dia akan berakar. Dan dia akan bertumbuh. Dan dia akan berbuah. Itulah yang namanya proses. Jadi jangan suka menyimpan sampah-sampah kepahitan dalam diri kita. Nggak bisa lupa sama orang. Si itu dulu nyakitin gua loh. Gua sampai sekarang nggak bisa lupain. Ngapain kita mesti menyimpan sampah? Orang yang menyakitin kita udah nggak mikirin kita masih mikirin dia. Itu bodoh-bodohnya kita. Kita nggak bisa mengampuni orang lain. Kita harus bisa belajar mengampuni orang lain. Kalau kita nggak bisa mengampuni orang lain, gimana Tuhan akan mengampuni kita? Jadi kita harus belajar mengampuni orang, itu penting sekali. Bersyukur, jangan khawatir, jangan ketakutan. Dulu saya selalu hidup saya itu terlalu khawatir, terlalu ketakutan hidup saya. Tapi semenjak saya dipulihkan Tuhan, saya nggak pernah khawatir. Saya nggak pernah ketakutan lagi. Karena apa? Ada roh Tuhan yang ada dalam diri saya lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Karena saya percaya roh Tuhan itu dahsyat banget. Saya kadang kayak gini, saya sudah menjadi pendoa loh di gereja. Sering doain orang-orang yang sakit. Tapi saya belum menjadi orang yang benar. Karena apa? Identitas saya masih palsu. Saya masih pakai baju perempuan. Meskipun jiwa saya sudah pulih. Itu adalah beban saya. Di tahun 2018 saya dapat ayat emas lagi. Ini peneguhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan,
Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita tahu firman, kita harus melakukan. Jangan cuma menjadi pendengar aja. Kalau dengar aja nggak akan pernah nyampe. Contohnya kalau kita mau ke Bandung, kita cuma ngomong gua mau ke Bandung, nyampe nggak ke Bandung? Nggak akan pernah nyampe. Sama dengan perjalanan saya tadi ke sini. Saya tadi dari Sentul, dari ibadah, dari tempatnya Bapak Rohani saya, Pak Timothy Barangtuan. Kita di Sabtu saya ke sana. Saya nggak tahu jalan daerah sini, saya nggak pernah sama sekali. Saya pakai Waze tadi. Akhirnya nyampe. Ikut Tuhan juga begitu. Ya namanya saya ikut Waze, kadang mikir, ini jalannya kemana ya? Nyampe nggak ya? Kan ada rasa khawatir. Ikut Tuhan pun juga begitu. Kita ikut aja perintahnya Tuhan. Disuruh apa? Iya. Suruh apa? Iya. Tapi akhirnya mukjizat itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Kita nggak pernah tahu kapan waktunya. Segala sesuatunya itu adalah waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Yang penting kita mau di proses Tuhan, kita mau meresponi. Dan saya menemukan satu ayat lagi di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Jadi kebenaran itu hanya di jalannya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Cuma kadang kalau saya lihat teman-teman saya, kadang kalau di jalanan kan suka nggak boleh nih belok sini, kadang kan nggak boleh. Kadang mereka itu suka nebas saja, ya kan? Saya kadang mikir, yang nyata aja nggak diikutin perintahnya, gimana yang tidak kelihatan? Sama kan dengan Tuhan kan? Tuhan kan tidak kita kan tidak bisa melihat Tuhan. Tapi kita suruh percaya. Gimana caranya saya harus percaya? Ya pokoknya percaya aja. Kalau saya bilang intinya satu, sampah itu harus dibuang dulu. Kepahitan itu harus dibuang dulu. Luka-luka itu harus sembuh dulu. Karena selama masih ada luka, itu adalah penghalang. Itu adalah dosa. Hubungan kita sama Tuhan jadi terputus. Di tahun 2018 Januari, saya telepon dengan Bapak Rohani saya. Waktu itu saya baru pertama kali ketemu. Saya ikut seminarnya dia tentang DNA of God. Saya pengen tahu DNA. Habis pulang dari seminar, besok paginya Roh Kudus mengingatkan saya harus telepon ke Pak Timi. Akhirnya saya telepon, saya cerita tentang keadaan diri saya. Nggak ada satu hal pun yang saya tutupin di situ. Wow, dia kaget. Akhirnya dia mendoakan saya, dia memberi nama saya Jonathan. Dan dia bilang sama saya, Tuhan akan pakai hidup kamu untuk kesaksian hidup kamu. Biar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kadang waktu itu saya masih belum berpikir, benar nggak sih? Tapi saya percaya aja. Saya percaya waktunya Tuhan. Dan hari itu juga saya memutuskan saya harus gunting rambut saya. Tadinya gunting rambut saya itu panjang sekian. Selama perjalanan saya dari rumah ke salon teman saya yang di Jalan Kebumian di Gajah Mada, itu saya menangis. Saya bilang, Tuhan, saya mau datang hari ini, Tuhan, saya mau potong rambut saya mau menjadi laki-laki Tuhan. Saya menangis di situ, saya memuji Tuhan. Tapi ternyata iblis itu tidak akan pernah suka. Ada aja halangannya. Tiba-tiba semuanya nggak boleh pakai mobil saya diangkut. Tiba-tiba hujan deras sekali. Saya pikir gimana nih caranya? Saya sampai putar 2 kali, tetap nggak bisa. Saya bilang nggak bisa. Momen ini harus saya lakukan sekarang. Nggak bisa nunggu besok lagi. Akhirnya mobil saya taruh di salah satu apartemen. Saya lari-lari, saya cari taksi. Sampai di rumah teman saya bilang, tolong guntingin rambut saya model laki-laki. Dia bilang, nggak salah. Saya bilang enggak. Waktu itu dipotong model Korea. Jadi bentuknya masih agak panjang. Tapi sekarang makin hari rambut saya makin habis. Kenapa? Pemulihan itu selalu terjadi terhadap diri saya. Amin. Pulang dari situ, saya cari baju laki. Saya nggak ada baju laki, baju saya semuanya perempuan.
Tapi ada kemeja. Akhirnya saya pakai, saya foto sendiri tanpa make up sedikit pun. Saya kirim ke hamba Tuhan Pak Roni Rompas yang di Glow, sama Pak Roni Rompas dikirim lagi ke Pak Gilbert. Hari Minggunya saya bisa ketemu dengan Pak Gilbert, ditemani oleh Pak Roni Rompas dan Pak Daniel Saragi. Mereka bersuka cita sekali melihat penampilan saya, itu model rambutnya itu udah model laki-laki. Dan sampai hari ini pun saya tidak pernah lupa akan pesan-pesan Bapak Gembala saya. Pak Gilbert berpesan nama saya, Jonathan, kamu untuk melewati jalan ini itu nggak gampang. Nanti tadinya orang yang dekat sama kamu tiba-tiba bisa menjauh. Saya udah mengalami saya. Tapi saya percaya Tuhan nanti mengirimkan saya orang-orang yang benar. Orang yang baik biarin aja pergi, karena saya percaya orang baik belum tentu hidupnya benar. Tapi kalau orang yang benar udah pasti baik dia. Kamu tidak akan menjadi laki-laki yang sempurna. Kamu tidak akan bisa berotot. Tapi berapa bulan yang lalu saya sempat latihan sama Andre Talapesi ya, mungkin tahu ya, pelatih boxing. Saya dilatih sama dia kemarin itu selama berapa bulan. Kamu tidak akan berkumis berjambah. 2 hal itu saya klaim. Karena apa? Hari ini pun saya sudah berjambah. Ini udah mulai berbudu-budu kamu. Ini saya udah kumis, udah tumbuh. Ini udah keluar tumbuh. Karena saya percaya setiap kali saya ngoreksi ini, doa orang benar besar kuasanya. Saya percaya Tuhan akan memulihkan hidup saya. Kita harus yakin kalau sama Tuhan itu kita harus mengucapkan firman Tuhan itu harus kita ucapkan. Firman Tuhan itu yang memberi kita kekuatan, memberi kita kemampuan. Begini-begini saya banyak juga yang intimidasi saya. Tapi saya nggak takut. Saya tidak mau melihat ke belakang lagi. Tuhan sudah menyediakan tempat, menyediakan saya untuk maju terus. Memandang siapa? Memandang salib Tuhan Yesus Kristus yang berkorban hidupnya buat siapa? Buat saya dan saudara-saudara sekalian. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari Tuhan. Harus punya kerinduan. Jonathan tidak akan kawin, tidak akan punya anak, tapi Jonathan bisa punya anak rohani. Karena apa? Saya sebagai pendeta cuma bisa mendoakan aja mereka yang LGBT. Tapi untuk mengetahui jiwanya itu adalah bagian kamu. Karena kamu sudah berada di tempat itu. Wow, itu adalah pesan Bapak ya ke saya ya. Dan saat ini banyak yang konseling sama saya, yang tadinya dia bisek, lesbian, yang gay, itu banyak sekali yang konseling sama saya. Cuma masalahnya mereka itu tidak mau mengikuti prosesnya Tuhan. Nggak bisa kalau tidak mau mengikuti prosesnya Tuhan. Saya aja di proses Tuhan selama 7 tahun. Kalau saya waktu itu tidak bertahan, nggak mungkin saya berdiri di tempat itu. Saya juga tidak menyadari kalau waktu saya dipulihkan Tuhan, baju-baju saya semua saya buang, bukan saya buang, saya kasih ke teman-teman saya. Tas saya yang mahal-mahal itu saya jual. Karena apa? Saya harus beli baju laki-laki, beli sepatu laki-laki. Ibaratnya saya itu bayi yang baru lahir lagi. Saya itu menjadi manusia yang baru. Kalau Bapak Gembala bilang sama saya di bukunya ini, di Yohanes 3 ayat 3, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi bagi saya bukan Jonathan aja, kita semuanya harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali itu apa? Buanglah sampah. Bikin bejana kita itu menjadi bersih, agar firman itu masuk ke dalam diri kita. Amin. Dan kalau Tuhan berkenan, suatu saat kamu pasti punya ministry sendiri. Itu adalah impian saya. Mudah-mudahan tahun ini saya bisa punya ministry sendiri. Jadi saya bisa menangani, karena saya kalau lihat di luar negeri ya kan,
namanya perkawinan sejenis itu terlalu banyak. Jadi gimana kalau generasi muda kita akhirnya yang laki sama laki, yang perempuan sama perempuan. Cerita Sodom dan Gomora itu sudah ada di Alkitab. Saya percaya emang bagi saya itu tidak gampang, tapi saya percaya kuasa Tuhan. Tuhan itu selalu menyertai kehidupan saya. Dari hari demi hari banyak kesaksian dari kehidupan saya setelah saya dipulihkan Tuhan. Masalah COVID, gimana caranya saya bisa bertahan, tidak ada pelayanan. Sampai 2 tahun yang lalu tadinya saya diundang untuk pelayanan ke Amerika itu dibatalkan. Tapi puji Tuhan kemarin Desember, panitia dari Amerika WA saya lagi bilang, nanti kita lanjutin lagi ya bulan September kita melayani di Amerika. Saya siap. Karena apa? Saya mau melayani, saya mau bersaksi ke bangsa-bangsa. Biarkan mereka mendengar apa? Mendengar kebenaran. Setelah mereka kebenaran, itu adalah pilihan hidupnya dia. Dia mau ngikutin kebenaran nggak sekarang? Sama, banyak apa kalau saya bilang LGBT. Ya kan? LGBT itu banyak sekali sekarang. Kita lihat di mall aja, di tempat sekolah itu banyak sekali. Laki sama laki ciuman, perempuan sama perempuan ciuman. Saya itu bersyukur kalau Tuhan itu selamatkan hidup saya. Dan puji Tuhan, di tahun 2019 kemarin akhirnya saya bisa operasi. Saya angkat implan payudara saya yang sudah 40 tahun. Udah kayak bangsa Israel ya Pak, 40 tahun. 40 tahun implan itu ada di tubuh saya. Waktu saya konsultasi sama dokter bilang, ini bisa sekitar 4-5 jam untuk operasinya. Karena udah 40 tahun. Bayangin kalau orang hamil aja 9 bulan, ya Bu ya. Ini 40 tahun implan itu udah ada di tubuh saya. Tapi banyak yang doain saya, banyak hamba-hamba Tuhan yang doain saya. Dan saya percaya kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup saya. Malah waktu di kamar operasi saya bilang sama dokternya, dok saya minta tolong di video. Jadi waktu saya sadar, saya lihat di video, waduh dahsyat banget, cepet banget itu. Implannya dikeluarin itu masih dalam keadaan bagus. Jadi tidak ada pelengketan sama sekali. Dan puji Tuhan sejak itu saya kalau ke mall, saya kalau mencari restroom, toilet, saya mencari toilet yang laki-laki, bukan toilet perempuan lagi. Kadang saya pernah ditegur, itu salah. Enggak, saya adalah laki-laki. Saya selalu bilang gitu. Karena apa? Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Karena saya percaya kuasa Tuhan. Kadang tukang parkir pun manggil saya juga kadang suka salah. Kalau saya lagi mundur, Pak mundur. Kalau saya bilang terima kasih, oh maaf ya Bu ya, saya sudah tidak ada yang namanya kepahitan lagi. Tidak ada yang namanya kesel lagi dalam diri saya. Bagi saya itu udah selesai. Anak Tuhan itu udah gak boleh punya kekhawatiran, ketakutan lagi, itu udah gak boleh lagi. Udah gak boleh gampang tersinggung lagi. Kalau masih gampang tersinggung, wah itu masih anaknya setan kalau saya bilang. Kita harus belajar, ya. Jadi biar firman itu hidup dalam diri kita. Karena saya percaya firman itu dahsyat banget. Di saat firman itu sudah dalam berjalan kita, dia akan menjadi benih, dia berbuah, berakar dan berbuah. Itu adalah firman Tuhan. Saya juga ada bawa buku saya, tadi cuma ada beberapa. Ini buku saya waktu ini launching di tahun 2018 pas di tanggal 24 Desember, namanya Reborn Micro Identity, dan buku ini sudah terjual sekitar 4.600 buku. Dalam waktu sebulan buku ini launching udah terjual 1.000 buku, dan buku ini sangat memberkati. Karena apa? Kalau kita lihat di sekitar kita, teman-teman kita nggak bisa ngomong. Gua takut ngomong, takut dia tersinggung. Itu sebenarnya salah. Kalau kita tahu kebenaran, kita harus ngomong sama dia. Lu itu salah jalanmu, iya kan? Kita nggak mau Tuhan menyalahkan ke kita. Lu udah tahu kebenaran, kenapa lu tidak menyampaikan ke dia? Kita harus ngasih tahu dia, terserah dia mau terima apa enggak. Yang penting kita udah ngomong sama dia. Dan buku ini kenapa menjadi berkat? Karena buku ini
Banyak firman-firman Tuhan. Di buku ini juga ada foto-foto saya yang di video, semuanya ada di sini. Dan ada beberapa yang masuk di IG saya, dia bilang, aduh saya merasa diberkati dengan buku ini, dan saya memutuskan saya kembali ke identitas saya dari Tuhan Yesus Kristus. Jangan kalau sudah beli buku ini mikir, wah nanti gua kasih dia nggak mau baca. Nah itu berarti kita udah ngeluarin kata-kata yang negatif. Kita lakukan bagian kita. Saya percaya kuasa Tuhan itu ada. Biar Tuhan jamah hatinya dia. Mau dibaca nggak dibaca, yang penting saya lakukan bagian saya. Tuhan juga pasti akan melakukan bagiannya. Dan saya juga tidak menyadari setelah berapa tahun ya, dari 2018, 19, 20, 21, udah 4 tahun saya berjalan ya. Sekarang 2022 ya. Tuhan itu begitu dahsyat memberkati saya selama perjalanan hidup saya. Banyak kesaksian-kesaksian yang saya mungkin di sini nggak bisa cerita banyak, ya kan? Tapi kesaksian bersama dengan Tuhan itu dahsyat banget. Jadi bukan Jonathan aja yang punya kesaksian. Saya percaya Bapak, Ibu juga harus punya kesaksian berjalan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Dengan kesaksian hidup kita berjalan dengan Tuhan, kita makin hari itu makin maju. Kita makin hari makin kuat, bukannya turun. Tuhan menjadikan kita menjadi naik, bukan turun. Menjadikan kita kepala, bukan ekor. Jadi kita harus punya kesaksian berjalan bersama dengan Tuhan. Kan kita anak Tuhan. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Jangan cuma datang ke gereja. Apa sih kalau orang bilang agamawi, ya kan? Ya kan? Karena apa? Tuhan itu harus ada dalam diri kita. Ini adalah bait Allah Tuhan. Tuhan itu ada dalam diri kita. Saya selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan itu selalu ada dalam hati saya. Karena apa? Tuhan adalah bait Allah saya. Ada darah Tuhan Yesus yang mengalir di tubuh saya. Itu yang memberi saya kekuatan dan tadi. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan.